Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi transenden. Fungsi transenden ini berkaitan dengan sesuatu fungsi yang proses penyelesaiannya di luar logika umum, ya. Jadi kata transenden itu sebenarnya di luar nalar berpikir kita. Bahkan filosof mengatakan bahwa transenden itu berkaitan dengan ketuhanan. Artinya kalau kita berbicara ketuhanan, maka sesuatu yang kita tidak bisa gapai dengan logika berpikir kita. Nah, tujuan perkuliahan kita adalah menentukan turunan logaritma natural, kemudian yang kedua adalah menentukan integral tentu dari seper x, ya, kemudian menurunkan fungsi secara logaritmik, ya. Nah, kemarin kita sudah pernah membahas tentang integral tak tentu, yang mana untuk kasus integral dari seper x dx itu kita belum bisa menyelesaikan secara dengan menggunakan rumus umum dari integral tak tentu sendiri. Sebab kalau kita menggunakan rumus umum, maka tentu integral dari seper x dx itu akan sulit. Kenapa demikian? Karena seper x itu kan sama saja dengan x pangkat minus 1. Artinya kalau kita integralkan berarti hasilnya adalah x pangkat 0 per 0. Artinya tidak terdefinisi. Olehnya itu dengan fungsi transenden ini kita bisa menyelesaikannya. Baik, perhatikan turunan fungsi berikut. Jadi ini ada missing link di sini, ya. Yang mana kalau x kuadrat itu memiliki antiturunan x pangkat 3 per 3. Kemudian x itu memiliki antiturunan x pangkat 2 per 2. Kemudian x pangkat 0 atau 1 itu memiliki antiturunan x, ya. Kemudian x pangkat minus 2 juga seperti itu, ada antiturunannya yaitu minus x pangkat minus 1. Lalu bagaimana kalau x pangkat minus 1? Antiturunannya apa? Nah, atau fungsi apa yang turunannya itu, ya. Jadi kita mencari fungsi apa yang turunannya adalah x pangkat minus 1. Nah, untuk menjawab ini maka kita coba bahas pada slide-slide berikutnya. Pembahasan kita adalah terkait dengan fungsi logaritma natural atau disingkat dengan ln. Definisinya gini, ln x itu, ya, ln x itu sama dengan, ya, integral dari seper t dt, di mana t itu dari 1 sampai x. Nah, kalau kita berbicara integral, maka tentu ln x itu sendiri adalah tidak lain tidak bukan luas di bawah kurva, ya. Karena kemarin kita sudah membahas tentang luas di bawah kurva yang melibatkan integral. Nah, kalau kita melihat yang ini, ya, kita melihat definisi yang ini, maka tentu kita bisa katakan bahwa ln x itu adalah sebagai luas di bawah kurva. Oke, sorry. Nah, dengan demikian bahwa y kurva yang dimaksud adalah y sama dengan seperti di mana t-nya, ya, di mana t-nya itu dari 1 sampai x. Nah, pada kondisi ini maka ln x itu bernilai negatif ketika, ya, x-nya itu kecil dari 1 dan lebih besar dari 0, ya. Kemudian yang kedua adalah ln x-nya sama dengan 0 jika x-nya sama dengan 1, ya. Jadi kalau sama dengan 1, x-nya sama dengan 1, maka tentu ini adalah 0, ya. Kemudian ketika x-nya lebih besar 1, maka ln x-nya adalah positif, ya, gitu. Nah, selanjutnya berdasarkan teorema dasar kalkulus, kemarin kita sudah membahas bahwa turunan dari, ya, integral seper t dt, di mana t itu dari 1 sampai x, ya. Yang ini itu berdasarkan definisi ln x itu sama dengan ln x. Oke. Dan yang ini untuk dx, ya. Untuk dx integral seperti dt
dari 1 sampai X itu berdasarkan teorema dasar kalkulus ini sama dengan seper X kan? Sama dengan seper X yang ini. Dengan demikian bahwa kita bisa katakan bahwa turunan dari ln X itu sendiri adalah seper X. Sehingga kita sudah bisa menemukan bahwa turunan dari ln X itu adalah seper X. Artinya, antiturunan dari seper X itu adalah ln X. Ya, nanti kita akan ketemu integral dari seper X itu berapa sih, gitu ya. Sebenarnya sudah ada gambaran sedikit melalui pembahasan yang ini, ya. Nah, ini dengan menggunakan aturan rantai, ya, artinya bahwa ketika misalkan X-nya ini dalam bentuk fx, maka kita harus memisalkan sebagai u, ya, dan f itu terdiferensialkan atau dapat diturunkan. Maka turunan dari ln u, ya, itu sama dengan seper u dikali dengan turunan u. Yang ini adalah aturan rantai yang telah Anda pelajari pada semester sebelumnya, ya, aturan rantai pada turunan. Sehingga untuk menyelesaikan turunan dari logaritma natural itu sendiri akan menjadi mudah, gitu ya. Sebagai contoh misalkan ini. Tentukan turunan dari Y atau turunan dari Y sama dengan ln X kuadrat. Kalau tadi turunan dari ln, ya, ln X itu sama dengan seper X, maka untuk kasus yang ini kita harus melakukan yang namanya pemisalan, ya. Misalkan U-nya sama dengan X kuadrat. Dengan demikian sebenarnya ini sudah bisa menjadi sederhana, artinya bahwa Y sama dengan ln U, artinya bahwa turunan dari ln itu sendiri berarti seper U kali dengan turunan U itu sendiri, ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi turunan dari ln X kuadrat itu sama dengan, ini adalah U-nya, berarti seper U kali dengan turunannya. Maka ini adalah turunan dfx kuadrat, ya. Ini tetap, ya, ini tetap. Turunan dari x kuadrat adalah 2x, kemudian ini kita kali, hasilnya adalah seperti ini. Nah, lalu untuk kasus yang kedua, kita akan mencari turunan dari Y sama dengan ln nilai mutlak X. Nah, untuk kasus yang kedua ini, maka kita harus tinjau dalam dua sisi. Ketika X-nya positif dan ketika X-nya negatif. Karena kita berbicara nilai mutlak. Prosesnya bisa Anda perhatikan, ya. Kita akan coba dulu untuk X-nya adalah positif. Ketika X-nya positif, maka turunan dari ln X itu sendiri berdasarkan definisi yang tadi, maka hasilnya adalah seper X. Lalu untuk kasus yang kedua, bagaimana kalau dia X-nya kecil 0, ya? Bagaimana kalau X-nya kecil 0? Maka turunannya atau ln minus X, ya, atau kecil 0 nih, minus X itu sama dengan, ini kita misalkan sebagai U sebenarnya, ya. Ini adalah U-nya. Jadi U-nya itu sendiri adalah minus X. Maka di sini adalah seper U DU atau turunan dari U. Maka ini turunannya adalah minus 1, ya. Turunannya adalah minus 1, berarti ini seper min X atau ini sama dengan min seper X kali dengan minus 1, hasilnya adalah seper X itu sendiri. Dengan demikian sebenarnya dari contoh soal yang kedua ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan, ya, bahwa ketika suatu fungsi itu bisa diturunkan, maka tentu akan kita bisa juga melakukan integral, ya. Artinya kita bisa menemukan bahwa integral dari seper X dx itu sendiri adalah tidak lain tidak bukan ln X plus
plus C, ya. Karena antiturunan dari C per X itu sendiri adalah ln nilai mutlak X plus C, gitu ya. Konsekuensinya seperti ini. Jadi setiap yang memiliki turunan maka memiliki antiturunan. Dengan demikian, bahwa integral C per X dx itu sama dengan ln nilai mutlak X plus C. Untuk kasus umum, di mana U-nya dalam bentuk fx, ya, U-nya sama dengan fx, yaitu C per U du, maka kita menggunakan ln nilai mutlak U plus C. Artinya di sini berarti kita melibatkan lagi pemisalan, ya. Kalau di dalam integral tak tentu yang telah kita bahas sebelumnya, maka ini berkaitan dengan integral tak tentu yang diperumum. Jadi ini kita kita buat dalam bentuk yang umum. Oke. Sebagai contoh, misalkan seperti ini. Tentukan integral dari C per X tambah 1 dx. Nah, yang ini sebenarnya juga kita bisa misalkan, ya, U-nya sama dengan X tambah 1. Maka ya, du-nya, ya, du-nya adalah 1 atau sama dengan dx. Maka sebenarnya untuk kasus yang ini saya sendiri langsung ke penyelesaian akhirnya berdasarkan definisi yang tadi, ya. Maka saya menuliskan seperti ini, bahwa turunan integral dari ini adalah ln X tambah 1 plus C. Kenapa? Karena memang U-nya itu sendiri adalah dx. Maka ini sebenarnya langsung saja menjadi du per U, ya, atau sama dengan ln nilai mutlak U, di mana U-nya adalah X tambah 1 plus C. Berbeda kalau kasus yang kedua. Misalkan adalah tentukan integral dari X per X kuadrat tambah 1 dx. Maka tentu ini kita harus memisalkan U-nya. U-nya adalah yang ini. U-nya adalah X kuadrat, ya, kuadrat tambah 1. Nah, hasilnya bisa Anda lihat seperti ini. Jadi kita misalkan U-nya adalah X kuadrat tambah 1, maka turunannya atau du-nya adalah sama dengan 2x dx. Oke. Karena yang di sini yang ada adalah x, maka kita kali dengan seper 2 integral dari 2x per x kuadrat tambah 1. Ya, jadi ini kita rubah menjadi 2x. Sebab nantinya kita akan arahkan bahwa ini kita ganti menjadi du, karena 2x dx. Du itu sama dengan 2x dx. Ini sudah berubah. Sebenarnya ini sama saja dengan ini, karena ini kan dikali dengan seper 2. Jadi seper 2 kali 2x itu sama dengan x, ya. Hanya kita manipulasi supaya bisa kita antar pada du, ya. Nah, kalau sudah posisinya seperti ini, maka kita bisa menyelesaikannya dalam bentuk U. Seper 2 integral dari du per U. U-nya yang ini kita ganti dengan U. Kemudian yang ini 2x dx, ya, itu kita ganti dengan du. Kalau sudah seperti ini kan sudah bisa kita langsung menggunakan formula yang tadi, yang mana bahwa integral dari seper U du itu adalah ln U, ya, ln U plus C. Sorry, ini ada yang lupa sedikit. Ini seper 2-nya, ya. Berarti di sini juga ada seper 2. Oke, ya. Jadi penyelesaian ini atau integral ini akan menjadi lebih mudah dengan kita memisalkan U. Oke. Untuk latihan, silakan Anda mencoba dua contoh kasus berikut ini. Untuk kasus yang pertama, ini adalah integral tentu, maka untuk menyelesaikan ini sama dengan integral tentu pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka kita harus cari dulu integral tak tentunya. Jadi saya tulis ini ITK, ya.
kita harus cari dulu integral tak tentunya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan teorema dasar kalkulus, ya, TDK, teorema dasar kalkulus. Jadi tidak boleh dicampur adukan. Jadi kita cari dulu integral tak tentunya, kemudian kita menggunakan teorema dasar kalkulus yang mana sudah ada batasan dari minus 1 sampai 3. Untuk kasus yang kedua agak sedikit berbeda dari contoh soal di atas. Karena kalau ini kita misalkan U maka akan sulit kita temukan DU-nya. Ya, bahwa kalau ini kita turunkan kan menjadi 2x minus 4. Nah, lalu untuk kasus ini kita harus melakukan pemfaktoran terlebih dahulu. Kita faktorkan yang di bawah, kemudian kita bagi antara pembilang dan penyebut, sehingga kita bisa menyelesaikannya lebih cepat. Baik, kita masuk pada persoalan berikutnya. Ini adalah teorema atau sifat-sifat dari logaritma natural. Sebenarnya kalau Anda sudah mempelajari tentang logaritma biasa di SMA, maka tentu Anda sudah tidak Anda sudah familiar dengan sifat-sifat ini, yang mana bahwa logaritma 1 itu sama dengan 0, kemudian logaritma AB itu sama saja, logaritma natural AB itu sama saja dengan logaritma atau ln A ditambah dengan ln B, kemudian ln A per B itu sama saja dengan ln A minus ln B, kemudian ln A pangkat R itu sama saja dengan R kali ln A. Sifat-sifat ini kita akan gunakan untuk mempermudah kita dalam mencari turunan dari fungsi logaritma natural. Untuk buktinya saya serahkan kepada mahasiswa untuk membaca di berbagai referensi, boleh juga dibuktikan secara mandiri, ya. Baik, kita masuk pada contoh kasus. Nah, misalkan kita ingin menentukan turunan dari Y sama dengan logaritma natural atau ln dari akar X kurang 1 per X pangkat 2. Maka tentu kalau tanpa sifat-sifat tadi, ini akan kita mengalami kesulitan. Tetapi dengan menerapkan sifat-sifat atau teorema yang tadi, maka ini akan menjadi sangat mudah. Yang mana ada dua teorema yang bisa kita gunakan di sini. Yang pertama adalah ln A per B itu sama dengan ln A kurang ln B. Kemudian yang kedua adalah ln A pangkat R itu sama dengan R kali ln A. Dua sifat ini yang akan kita coba terapkan pada permasalahan kita saat ini. Silakan diperhatikan. Nah, yang ini kita rubah menjadi yang akar itu kan sama saja dengan pangkat 1/2, maka dari bentuk ini ya berubah menjadi bentuk ini, bahwa ln X kurang 1 per X pangkat 2 pangkat 1/2. Yang ini berdasarkan sifat ln A pangkat R, maka itu sama saja dengan R kali ln A, ya. Kemudian yang ini, ya, yang ini sama saja dengan ln A per B itu sama saja dengan A kurang B, sehingga yang ini kita bisa selesaikan, ya. Ini sorry ada kurungnya sedikit, gitu ya. Maka ini sama dengan 1/2 ln X kurang 1 dikurang ln X pangkat 2. Kalau bentuknya sudah seperti ini, maka tentu proses penyelesaiannya akan menjadi mudah. Karena turunan ini kita bisa lakukan turunan secara parsial, ya. Kita cari turunan dari ln X kurang 1. Kemudian kita akan mencari lagi turunan dari ln X pangkat 2 menggunakan sifat-sifat yang tadi, ya, menggunakan teorema-teorema yang sebelumnya atau definisi turunan yang sebelumnya, ya. Nah, ini kita lanjutkan. Maka turunan dari ini, ya. Sorry, ini turunan dari ln, ini agak lupa ditulis. Logaritma natural dari ini, maka kita bisa menuliskan seperti ini. 1/2
turunan dari ln X kurang 1 kan sama dengan 1/x kurang 1. Kemudian turunan dari ln X pangkat 2 adalah, ini kita sudah bahas sebelumnya, maka ini hasilnya adalah 2x per X pangkat 2. Ini kita proses, hasilnya adalah 1/2 dikali dengan 1/x kurang 1 per dengan 2 per X. Ya, ini habis ya. Ini saling cancel sehingga hasilnya sisa 2 per X. Ini kita proses, hasilnya adalah ini. Jadi turunan dari logaritma natural ya, akar X kurang 1 per X kuadrat itu adalah 2 kurang X per ya, 2X kali X kurang 1. Nah, sebagai latihan Anda, silakan selesaikan masalah yang B. Tetapi perlu Anda perhatikan, pada kasus B, ini tidak ada logaritma naturalnya. Maka, ini sebenarnya, kalau turunannya, Anda juga bisa menggunakan formula UV, ya, U per V yang kemarin. Bahwa kita mencari menggunakan rumus UV, gitu ya. Tetapi akan Anda mengalami kesulitan untuk menyelesaikan jika dengan menggunakan formula tersebut. Maka dengan menggunakan pendekatan logaritma natural, ini akan menjadi mudah. Sebagai pengantar untuk menyelesaikan persoalan ini, maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah kedua ruas kita ln-kan. Berarti di sini akan ada ln Y, kemudian ada ln X tambah 11 per dengan akar X pangkat 3 kurang 4. Setelah itu, kemudian kita turunkan, sehingga kita bisa memperoleh turunan dari Y sama dengan X tambah 11 per akar X pangkat 3 kurang 4 itu berapa? Silakan Anda mencoba sendiri di rumah. Silakan baca referensi yang telah saya bagikan, yaitu buku Parsel edisi ke-9. Nah, kita masuk pada persoalan terakhir, yaitu terkait dengan integral trigonometri. Sebagai contoh gini, kalau kemarin, kalau kita berbicara integral dari sin X dx, maka tentu Anda sudah tahu hasilnya berapa. Sama halnya dengan integral cos X dx, hasilnya juga berapa. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan integral tan X? Pernahkah Anda menyelesaikan ini dengan menggunakan integral pada umumnya? Yang sebenarnya kalau kita berbicara tan X ini berkaitan dengan logaritma natural. Prosesnya seperti ini. Integral tan X dx itu sama saja dengan integral sin X per cos X dx. Sehingga kita bisa memisalkan U-nya adalah cos X. Maka turunan dari cos X itu sendiri adalah min sin X. Dengan demikian, kita bisa menyelesaikannya bahwa ini menjadi 1/U du. Karena ini adalah min, maka di sini min. Oke. Maka kalau begitu, kalau sudah bentuknya integral misalkan 1/U du ya, berdasarkan definisi yang tadi, maka tentu ini kita sudah bisa menyelesaikan. Artinya bahwa integral dari 1/U du itu adalah logaritma natural dari U, ya, atau logaritma natural dari nilai mutlak U plus C, di mana U-nya di sini adalah cos X, sehingga kita bisa memperoleh hasil yang gini. Oke. Untuk latihan Anda, coba Anda cari integral dari kotangan X. Ya. Integral dari kotangan X itu berapa? Sebenarnya sudah secara kasat mata Anda sudah bisa menebak nih dari contoh soal A, maka untuk kotangan X dx Anda sudah bisa menebak hasilnya berapa atau apa. Oke. Kemudian yang kedua adalah cari integral dari secant X kali cosecant X dx. Nah, selanjutnya saya ingin memperlihatkan bagaimana sih bentuk dari grafik fungsi logaritma natural X, gitu ya.
bagaimana sih bentuk grafik fungsi logaritma natural X. Untuk membantu pemahaman Anda terkait bentuk grafik dari ln X ini, maka saya akan menggunakan bantuan GeoGebra dalam proses penyelesaiannya. Oke, kita coba keluar dulu. Kita masuk pada GeoGebra. Saya mulai dari ln 1 ya. Ln 1 itu sama dengan tadi pada sifat-sifat logaritma natural hasilnya adalah 0 ya. Hasilnya adalah 0. Kemudian kita coba lagi ln 2. Kita coba lagi ln 3 ya. Artinya bahwa kalau kita lihat dari hasil ini, maka nilainya itu semakin, atau nilai Y-nya ya, itu semakin meningkat. Sehingga Anda sudah bisa memprediksi bahwa bentuknya itu dia adalah monoton naik. Bentuknya adalah monoton naik yang akan entah dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, untuk bisa melihat bentuk aslinya seperti apa, coba kita tunjukkan dengan menggunakan ln X itu bagaimana. Nah, ternyata bentuk dari ln X itu sendiri adalah seperti ini. Dia monoton naik, kemudian cekung ke bawah. Untuk lalu apakah ini sampai di 0 ya, atau menyinggung sumbu Y? Maka jawabannya adalah tidak. Sebab ketika X-nya sama dengan 0 itu maka tidak tidak terdefinisi ya. Kita bisa perlihatkan di sini. L0 itu sama dengan ya, tidak terdefinisi. Sehingga Anda sudah bisa melihat bahwa bentuk dari ln X itu sendiri adalah monoton naik dan cekung ke bawah. Untuk mengidentifikasi bahwa dia monoton naik atau turun, kemudian cekung ke bawah atau cekung ke atas, itu kita menggunakan penerapan turunan yang telah dipelajari sebelumnya pada kalkulus diferensial, yang mana bahwa ketika turunan pertama ya dari ln X itu kan, turunan pertama dari ln X itu sendiri adalah seper X. Artinya ya, seper X lebih besar 0, artinya monoton naik. Kalau dia lebih kecil 0, maka dia monoton turun. Turunan kedua dari ln X itu sendiri adalah min seper X pangkat 2, atau kecil dari 0, maka ini adalah cekung ke bawah. Ya, untuk bisa memahami ini silakan pelajari kembali atau dibaca-baca kembali terkait dengan penerapan turunan. Saya kira untuk video kita kali ini saya cukupkan. Jika ada pertanyaan silakan ajukan pada kolom komentar atau di grup-grup kita yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kehilapan dalam proses penjelasan, mohon saya diingatkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.